Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,05% ke angka 6.935. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan melakukan private placement, tapi harganya sampai saat ini masih terus bergerak turun. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul "Tekanan aksi jual bikin saham GoTo makin turun dan sentuh angka 71". Jadi memang saham GoTo hari ini masih turun dalam dan sudah turun di bawah harga 80. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan di grafik, GoTo harga terendahnya itu sekitar 81. Mengetes target harga ini, GoTo masih bisa bertahan dari rebound, dan satu minggu terakhir ini juga sempat menyentuh sekitar 80-82, masih bisa bertahan. Tapi ternyata satu minggu ini malah turun menembus harga 82. Sehingga cara pergerakan GoTo saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan kita balik lagi ke artikel beritanya. GoTo sebenarnya memang akan melakukan private placement. Jadi akan menambahkan saham baru, dan yang akan membeli saham baru ini adalah perusahaan dari World Bank Group. Tidak hanya IFC, ada juga firma investasi asal Amerika. Tapi ternyata jika kita lihat broker summary, asing masih terus keluar dari saham GoTo dari pertengahan atau akhir September. Tapi menariknya, hari ini turun hampir 8%, 7% lebih ke 73. Tapi jika kita pantau broker summary, sebenarnya terlihat masih ada sedikit akumulasi, atau malah tidak ada akumulasi maupun distribusi. Apabila teman-teman fokus ke semua broker, ini masih netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi secara teknikal memang saat ini saham GoTo menurut saya masih sangat downtrend, belum menarik untuk entry, walaupun terlihat tidak ada distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, karena sudah turun tajam 3 hari terakhir ini, memang ada potensi GoTo untuk dibuat rebound atau dibuat naik untuk menarik retail masuk kembali akumulasi saham GoTo. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat sempat turun dalam, dibuat naik satu hari, satu turun lagi, dibuat naik, malah masih terus bergerak turun. Karena ingat saham downtrend pun pasti ada fase naiknya. Tapi karena secara teknikal saat ini masih belum oke, hati-hati apabila teman-teman mau beli saham GoTo, karena saat ini harga 80-82 sudah berubah menjadi resisten yang lumayan kuat untuk saham GoTo. Apabila satu minggu ke depan saham GoTo terpantau berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik di atas harga 80 ternyata masih gagal, hati-hati, GoTo saya lihat masih ada potensi lanjut turun menuju 65 sampai 60. Jadi target terdekat itu di 65 yang saat ini masih berupa support untuk saham GoTo. Tapi ingat, GoTo saat ini menurut saya pribadi belum layak untuk entry, belum ada sentimen positif, dan terus masih ada distribusi sehingga potensi untuk lanjut turun masih besar satu minggu ke depan. Mau lebih aman, bisa tunggu GoTo naik di atas 80, apabila berhasil naik baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Silo yang hari ini masih naik 5% lebih, dan jika kita lihat sempat menyentuh resisten di 2400 kembali. Dan ini masih berupa resisten kuat karena Silo sebelumnya juga sempat mendekati 2400 ternyata gagal, turun kembali menuju 2200 yang saat ini sudah berubah menjadi support, bisa kita lihat masih bisa bertahan dan hari ini kembali rebound. Jadi secara teknikal Silo masih bergerak trend. Dan Silo merupakan salah satu saham yang sudah kami bahas dan masuk ke watchlist kami bareng teman-teman member dari awal Oktober. Selain Silo masih ada ACE yang nanti juga akan saya bahas yang secara teknikal saat ini masih oke. Dan sekarang jika kita lihat Silo untuk broker summary, pada kenaikan 5% lebih ini malah terlihat ada distribusi. Dan asing jika kita pantau masih distribusi saham Silo. Jadi untuk Silo apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 2200, harus pertimbangkan to take profit apabila ternyata Silo satu minggu ke depan masih kesulitan untuk break 2400. Karena apabila masih gagal break, Silo masih ada potensi kembali turun mengetes support di 2200. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah dapat saham Silo di harga 2000 ke bawah, masih mau hold terus selama support MA50 tidak terlewati, juga menurut saya masih oke. Atau mau terlalu stop di harga 2200, selama 2200 sudah terlewati, memang Silo secara pergerakan masih layak untuk di hold dan garis uptrendnya belum terkonfirmasi patah. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, harus wait and see dulu menurut saya, walaupun hari ini naik hampir 6%, ini sudah dekat dengan resisten 2400 dan malah terlihat ada distribusi.
Apabila masih gagal break, sebaiknya jangan entry karena masih ada potensi untuk melemah kembali. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham ACE, dan jika kita lihat secara trend memang masih uptrend. Sebelumnya mencoba untuk break 800 masih gagal, turun kembali mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan, dan bisa kita lihat saat ini kembali rebound dan mencoba untuk break resisten kuat di 800. Jadi candle hari ini lumayan solid walaupun ada shadow ke atas, tapi tidak terlalu panjang dan candlenya lumayan solid. Jadi hari ini ACE masih naik 3% lebih dan mencoba untuk break resisten kuat ini. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita pantau 1 minggu terakhir masih terus masuk ke akumulasi saham ACE. Jadi ACE masih ada potensi untuk break 800 karena terlihat masih ada akumulasi, candle juga masih oke, dan secara technical satu juga masih oke. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum coba entry di harga bawah, pingin coba buy on breakout, sebenarnya masih bisa tapi harus lebih disiplin. Karena apabila berhasil break, ACE saya lihat memang masih ada potensi untuk menuju target terdekat di sekitar 840 sampai 850. Tapi apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di garis EMA 50 sampai 750, menurut saya itu harga yang lebih oke apabila bisa dapat di sekitar daerah sini daripada buy on breakout. Karena buy on breakout harganya sudah lumayan tinggi dari sebelumnya. Bisa kita lihat ACE sebelumnya sudah naik sangat tinggi setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Jadi apabila saat ini baru mau coba ikutan entry, sudah lumayan beresiko. Jadi apabila mau entry harus sangat disiplin. Sekarang saya akan coba analisa saham CTRA yang jika kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 1060. Jadi CTRA memang saat ini belum berhasil break kedua garis EMA, tapi menurut saya menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, CTRA juga akan mulai bergerak trend. Jadi apabila teman-teman lihat tadi saham ACE sudah naik sangat tinggi, sangat beresiko untuk entry, kita cari atau screening saham-saham yang baru mencoba untuk mulai bergerak trend. Jadi salah satunya CTRA bisa kita lihat saat ini memang belum konfirmasi break, tapi apabila berhasil break, CTRA juga saya lihat akan mulai membaik trennya. Jadi jika kita lihat secara history juga di sini, mencoba untuk break, berhasil break, tapi memang mulai turun. Tapi setelah berhasil break kedua kali, jika kita lihat terus bergerak naik. Jadi untuk CTRA saat ini juga menurut saya layak masuk watchlist, tapi memang belum layak untuk entry karena belum terkonfirmasi break garis EMA 50 di harga 1060. Dan di bawahnya masih ada garis EMA 150 di sekitar 1055 yang harus ditembus. Sekarang coba kita lihat broker summary. Asing 3 hari terakhir sudah mulai masuk dan kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi, sehingga menurut saya CTRA masih menarik untuk dipantau dan masih ada potensi untuk break kedua garis EMA dengan target terdekat berikutnya di sekitar 1100. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar harga 1000, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.